Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada, Pak. Semena-mena aja. Tidak ada satupun menteri di era Jokowi yang dibela. Pertanyaan yang muncul, ada apa? Partai Nasdem justru sedemikian gencar membela seorang Johnny G. Plate yang diduga telah melakukan korupsi secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, penetapan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika tampaknya benar-benar menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi Partai Nasdem. Surya Paloh dan seluruh jajaran atau selagorde Partai Nasdem tampaknya cukup menderita karena kabar itu terkesan mendadak dan tiba-tiba. Begitu diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi BTS Proji yang diharapkan mampu memberikan akses internet kepada saudara-saudara kita di wilayah Indonesia bagian timur. Tidak hanya Surya Paloh, elit-elit Nasdem yang lain termasuk salah satu diantaranya adalah Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya juga meradang. Bahkan dengan sangat terkesan ngawur, ia menuding Presiden Jokowi ini bukan lagi sebagai pelayan rakyat, melainkan petugas partai yang demikian mudah untuk menangkap si A, si B, dan atau si C yang dikriminalisasi dengan melakukan politisasi aparat penegak hukum. Kita simak videonya. Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada, Pak. Semena-mena aja. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak? Bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat. Bukan presiden partai kecil. Bukan. Kita berdiri di atas sebuah kepentingan. Kalau dia benar-benar Soekarnois, harusnya loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. Itu yang diikuti oleh Soekarno. Jangan sesat pikir, jangan tambah rusak, tambah segmented republik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini. Ya, begitulah. Kalau tidak salah, Willy Aditya yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem ini pada tahun 98 dikenal sebagai seorang aktivis yang seangkatan atau satu kelompok dengan Adian Napitupulu yang sekarang menjadi politisi PDIP. Namun ini sudah masuk dalam dunia politik dan kita tahu bagaimana dinamika yang begitu kencang arusnya ketika seseorang yang semula memiliki idealisme akhirnya berangsur-angsur surut dan mengikuti platform dan ideologi partai yang menaunginya. Dan bukan mustahil kalau Willy Aditya yang semula dikenal sebagai sosok yang sangat idealis ketika menjadi aktivis 98, tampaknya idealisme yang sangat kuat ketika mereka berjuang begitu masif hingga berhasil menumbangkan
rezim Orde Baru yang berkuasa lebih kurang sekitar 32 tahun lamanya pun akhirnya tidak bisa dijamin bahwa idealisme itu tetap terawat dan terpelihara dengan baik. Saya sendiri mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini sudah melalui kecermatan dan kehati-hatian, karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu saja harus ada minimal 2 alat bukti yang sangat kuat, sehingga tuduhan atau sangkaan atau penetapan sebagai tersangka ini tidak gampang untuk diperadilankan oleh yang bersangkutan. Dan ini memang tidak main-main. Uang yang dianggarkan, yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, kabarnya sudah mencapai 10 triliun. Proyek yang seharusnya itu diawali tahun 2020 dan berakhir tahun ini, tahun 2023, namun tampaknya banyak yang mangkrak. Bahkan dari 10 atau 11 triliun yang digelontorkan itu ternyata 8 triliun diantaranya ditilap, dikorupsi oleh Johnny G. Plate. Ini tidak hanya kerugian materi saya kira, tetapi yang jauh lebih bernilai sesungguhnya adalah kerugian literasi yang harus ditanggung oleh bangsa kita. Saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di daerah 3T tadi, terdepan, terluar, dan tertinggal, terpaksa hingga saat ini belum bisa menikmati akses internet ya, yang begitu lancar seperti saudara-saudara kita di wilayah yang lain. Nah, uang 8 triliun semacam ini tentu saja bukan dinikmati sendiri saya kira oleh seorang Johnny G. Plate. Ada dugaan bahwa uang ini juga mengalir ke parpol. Kita tidak tahu persis entah parpol mana, apakah mungkin Partai Nasdem atau partai yang lain juga ikut menikmati berkah korupsi itu, kita juga tidak tahu. Tetapi yang pasti kalau akhirnya Willy Aditya yang semula dikenal sebagai sosok yang sangat idealis, kemudian justru membela koleganya yang sama-sama dalam satu parpol, Johnny G. Plate, ini tentu menimbulkan tanda tanya, ada apa dengan Willy Aditya? Sudah sedemikian hilangkah, sirnakah nurani dan juga sekaligus idealisme yang ada ke dalam dirinya hanya karena dia masuk dalam ranah politik? Sebagai aktivis 98 seharusnya Willy Aditya memiliki gerakan, memiliki greget secara personal untuk menunjukkan kesalahan pribadinya sebagai sosok seorang aktivis yang tidak mudah untuk menjual idealisme hanya karena soal politik. Namun dari video yang tadi kita simak bersama-sama, tampaknya idealisme itu sudah tidak ada di dalam sosok seorang Willy Aditya. Dia begitu gampang menuding Presiden Jokowi bukan lagi sebagai pelayan rakyat, tetapi lebih tunduk kepada sosoknya sebagai seorang petugas partai. Sehingga akhirnya begitu sewenang-wenang mudah untuk mengkriminalisasi seseorang meskipun mungkin tidak bersalah dan seterusnya. Begitu luar biasanya Aditya ini dalam membela Johnny G. Plate sehingga tampaknya tidak lagi mencerminkan sosoknya sebagai mantan aktivis 98. Bagaimana bisa dibilang bahwa itu memiliki muatan politik ketimbang murni kasus hukum? Padahal kita tahu selain Johnny G. Plate ini juga sudah ada 5 orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Seperti Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif atau AAL. Ada juga akun Direktur Integrated Account Departemen PT Hue Tax Investment Mukti Ali. Yang ketiga ada Komisaris PT Soliteh Media Sinergi Irwan Himawan. Yang keempat ini ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak alias GMS. Kemudian yang kelima ada Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF UI tahun 2020 Johan Suryanto.
mungkin semula mengira bahwa Presiden Jokowi akan memberikan pembelaan kepada Partai Nasdem, apalagi ketika Partai Nasdem ini resmi mengusung Anies Baswedan atau mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Ini 3 menteri Nasdem tetap tidak direshuffle oleh Presiden Jokowi. Tetap dibiarkan untuk bekerja sebagaimana biasa. Kemungkinan hal itu menjadi dugaan kuat bahwa Presiden Jokowi tidak akan tidak akan pernah mempersoalkan hal itu. Namun ini bukan semata-mata soal itu. Soal korupsi, Presiden Jokowi punya ketegasan sikap yang harus kita apresiasi. Selain Johnny G. Plate, ini juga ada 4 menteri lain yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi. Di antaranya ada Idrus Marham, ini politisi Golkar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial yang terjerat kasus suap sebesar 500 juta terkait proyek kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau. Berikutnya ada Imam Nahrawi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang terjerat kasus korupsi penyaluran dana hibah KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Ia diduga menerima suap senilai 14 miliar rupiah selama rentang waktu tahun 2014 hingga 2018. Berikutnya ada Edi Prabowo dari Partai Gerindra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat dalam kasus suap persetujuan pemberian izin budidaya lobster. Berikutnya ada juga Juliari Peter Batubara, ini dari PDIP yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, terbukti menerima suap sekitar 32 miliar lebih terkait pelaksanaan paket bansos sembako penanganan COVID-19. Tidak ada satupun menteri di era Jokowi yang dibela. Pertanyaan yang muncul, ada apa? Partai Nasdem justru sedemikian gencar membela seorang Johnny G. Plate yang diduga telah melakukan korupsi secara berjamaah. Kita tidak tahu persis apakah memang ada dana korupsi dari proyek BTS 4G ini yang mengalir ke parpol. Tentu saja untuk lebih jelasnya kita menunggu penyidikan lebih lanjut dari aparat yang berwenang, aparat yang berwajib, sehingga uang korupsi senilai 8 triliun lebih itu nanti bisa diketahui kemana saja aliran dana haram itu mengalir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.